Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Bab 237-240. Ya, kamu tidak punya hati, tapi kamu masih pacar Linya. Linya sudah menjadi seperti ini. Jadi kamu di sini sekarang. Kamu benar? Aku agak sibuk, jadi aku di sini sekarang, tidak marah. Dia dengan tulus mengakui kesalahannya, dan senyumnya tetap tidak berubah. Wajah Zheng Li terlihat lebih baik sekarang. Dia mendengus, dan berkata, "Oke, kamu masuk, tapi situasi Xiaoya tidak baik sekarang, jadi berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan." Li Fugui mengangguk. Dengan senyum minta maaf, lalu membuka pintu dan pergi. Setelah masuk, dia tahu bahwa dia juga bertanggung jawab atas kelemahan psikologis Linya sampai bunuh diri, jadi dia merasa lebih bersalah. Kamar Linya sangat sederhana, ada meja di dekat jendela, dan ada beberapa poster di dinding. Di sebelah meja ada tempat tidur merah muda. Saat ini, Linya sedang berbaring di atasnya dengan mata kosong, menatap kosong di langit-langit. Wajahnya sangat pucat. Li Fugui sedikit tertekan, terbatuk, melangkah maju dan berkata, "Tuan Lin, saya di sini untuk menemui Anda." Lin Ya akhirnya melihat sedikit ke matanya ketika dia mendengar suara Li Fugui. Wajahnya memerah, dan berkata dengan sedikit marah, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Li Fugui buru-buru berkata, "Lin Ya, aku baru saja datang menemuimu, jangan salah paham. Sekarang aku terlihat seperti aku. Apakah kamu sangat bahagia, dan kamu ingin berpura-pura menjadi orang baik, bukan?" Li Fugui tersenyum pahit, meskipun dia tahu bahwa menjelaskan itu tidak berguna. Tetapi saat ini dia hanya bisa menjelaskan, "Lin Ya, kamu benar-benar salah paham. Meskipun aku di sini untuk membantumu, tapi aku bersedia." "Aku tidak membutuhkannya." Lin Ya mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin, "Keluar, aku tidak ingin melihatmu lagi, aku tidak ingin melihatmu lagi di hidup ini kamu." Li Fugui terdiam sesaat, sedikit mengangguk, dan berkata, "Oke, karena kamu bilang begitu, maka aku akan pergi dulu." Setelah mengatakan ini, Li Fugui berdiri, menatap Lin Ya dalam-dalam, lalu meninggalkan asrama, dan menutup pintu. Tiba-tiba, air mata besar mengalir dari mata Lin Ya. Dia menekan suaranya dan menangis. "Ya ampun, hehe, tidak ada hal baik yang datang." Lin Ya menggertakkan giginya dan mengeluarkan kata-kata setelah menangis, tetapi tatapan putus asa di matanya menjadi lebih kuat. Sisi lain, setelah Li Fugui meninggalkan asrama Lin Ya, dia tidak benar-benar meninggalkan gedung asrama, melainkan berjalan menuju guru perempuan bernama Zheng Li yang sedang menunggu di koridor. "Mengapa kamu keluar begitu cepat?" Zheng Li menatap Li Fugui dengan curiga. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Lin Ya tertidur, saya tidak mengganggunya. Saya datang ke sini untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah Anda tahu siapa yang disinggung Lin Ya?" Zheng Li mengangguk dengan marah berkata, "Saya tahu, ini bos besar di kabupaten, yang membuka semacam perusahaan buah, dan melakukan kejahatan berdasarkan uang yang berbau busuk. Apakah Anda benar-benar berpikir semua orang bodoh?" Li Fugui menyipitkan matanya dan berkata, "Temukan dia." Zheng Li berkata dengan marah, "Untuk apa kamu mencarinya?" "Sebagai imbalan atas sinisme dan penghinaan. Menurut Anda apakah orang seperti itu akan mengetahuinya dengan hati nurani? Saya pikir lebih baik memanggil polisi. Itu mudah ditangani." Li Fugui menggelengkan kepalanya, dan bertanya balik, "Masalah seperti ini, kecuali pria itu mengklarifikasi secara langsung, tidak mungkin untuk melepaskan ikatan Lin Ya, dan metode yang Anda sebutkan tidak akan berhasil. Kemana perginya hubungan di antara mereka?" Zheng Li juga sangat peduli pada Lin Ya. Melihat lamarannya ditolak, dia menghentakkan kakinya dan bertanya, "Lalu bagaimana menurutmu, Li?" Fugui tersenyum dan berkata, "Bagaimana dengan ini? Bawa aku ke bos besar. Aku punya cara untuk membuatnya meminta maaf kepada Lin Ya dan memulihkan reputasi Lin Ya." Benarkah? Zheng Li tidak bisa mempercayainya. Dia bukan orang bodoh,
Apalagi wanita yang seperti selembar kertas putih, dia tahu bahwa orang itu sengaja mencoba membuat Lin Ya jahat, membalas dendam pada Lin Ya, dan ingin menundukkan kepalanya. Berapa banyak energi yang dibutuhkan? Tapi bagaimanapun juga, Zheng Li adalah sahabat Lin Ya. Melihat sumpah serapah Li Fugui, dia memikirkannya, dan tidak ada cara lain yang baik. Akhirnya, dia menggertakkannya gigi dan berkata, "Oke, saya hanya akan mendengarkan Anda. Tetapi jika Anda gagal, Anda tidak dapat memberitahu Lin Ya. Saya khawatir dia tidak akan dapat menerimanya." "Jangan khawatir." Li Fugui tidak bermaksud untuk mengatakan lebih banyak, dan mengangguk sambil tersenyum. Zheng Li mengeluarkan ponselnya dan memulai hubungannya. Setengah jam kemudian, dia berkata dengan wajah cantik yang marah, "Li Fugui, apakah kamu tahu itu kondisi apa yang diajukan anjing itu?" "Syarat apa?" Li Fugui bertanya dengan santai. "Zheng Li berkata dengan marah, dia hanya ingin melihat kita jika dia meminta Lin Ya untuk setuju menjadi kekasih bawah tanahnya." Li Fugui berkata tanpa berpikir, "Berjanjilah padanya." Zheng Li tercengang, lalu menatap Li Fugui dengan marah dan menghina, dan mengutuk, "Li Fugui, aku benar-benar tidak menyangka kamu menjadi orang seperti ini. Jadi kamu punya ide seperti itu." Li Fugui tersenyum tak berdaya, menggosok hidungnya dan berkata, "Ini hanya tindakan yang bijaksana, dan saya tidak terlalu setuju dengannya. Saya akan berbicara dengannya dulu." Wajah Zheng Li terlihat lebih baik sekarang, dan dia berkata dengan sedikit cemas, "Apakah kamu benar-benar yakin? Apakah ada cara?" "Jangan bohong padaku. Jangan biarkan ada yang salah. Orang-orang akan mengeluarkan catatan obrolan. Bukankah ini akan membunuh Lin Ya?" Li Fugui tidak punya pilihan selain mengatakan dengan serius, "Saya tidak pernah mengambil nyawa Lin Ya aman untuk bercanda, dan saya tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal bodoh. Anda harus mempercayai saya." Akhirnya, Zheng Li setuju untuk membuat klaim palsu dengan pihak lain, dan akhirnya membuat janji dengan bos besar perusahaan buah pada pukul 3 sore, di restoran terbaik di kabupaten, yaitu bertemu di King Long Hotel. Zheng Li menghela nafas lega dan berkata, "Aku akan pergi denganmu di sore hari, dan sekarang aku akan membawamu ke kafetaria sekolah kita untuk makan malam." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, ayo langsung ke King Long Hotel." Zheng Li lucu lagi kemudian dia berkata dengan marah, "Apakah tempat itu kita mampu? Saya sudah tinggal di sini selama 2 atau 3 tahun, dan saya belum pernah mengunjungi King Long Hotel. Apalagi makan di sana. Kamu dan aku baru saja datang." Li Fugui melihat bahwa meskipun Zheng Li memiliki temperamen yang buruk, dia baik hati dan suka membantu, dan menganggap Lin Ya sebagai teman sejati. Khawatir dia akan berpikir terlalu banyak, jadi dia berencana untuk mengungkapkan beberapa detail padanya. Zheng Li memutar matanya dan berkata, "Pergi saja, selama kamu tidak diusir saat itu." "Tentu saja tidak." Li Fugui juga tersenyum. Zheng Li menatap dan berkata, "Seolah-olah Anda membuka Hotel King Long? Jika Anda mengatakan tidak bisa, Anda tidak bisa." Li Fugui berkata dengan jujur, "Meskipun saya tidak ingin mengatakannya, tetapi sebenarnya itu adalah seperti ini." Zheng Li menjadi sedikit marah. Dia merasa bahwa dia tulus kepada orang lain. Tetapi Li Fugui berbicara dengan sikap berkabut dan berpura-pura menjadi penjahat. Jika bukan karena Lin Ya, dia pasti tidak mau bergaul dengan Li Fugui. Segera, Zheng Li mengikuti Li Fugui ke Hotel King Long. Plat nomor Li Fugui ada di Hotel King Long, dan itu adalah plat nomor 1. Tidak peduli satpam mana yang bertugas di luar, selama dia melihatnya, dia pasti akan melaporkannya ke Li Rencai, atasan langsungnya, sebagai secepatnya. Benar saja, mobil Li Fugui baru saja berhenti dan sebelum pintu dibuka, Li Rencai segera keluar seperti biasa, dengan senyum dogi di wajahnya, membuka pintu, dan berkata dengan hormat, "Tuan Li, Anda di sini." Li Fugui mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, "Rencai, Anda datang tepat waktu, dan saya butuh bantuan Anda di sore hari." Li Rencai tiba-tiba
menjadi bersemangat, dan berkata dengan hormat, "Tuan Li, selama itu milik Anda memesan, apakah itu aku?" Li Rencai, jangan cemberut. Ini tidak terlalu serius, ini hanya masalah kecil. Li Fugui menepuk pundak Li Rencai, dan mengatakan bahwa Li Rencai memiliki nama yang sangat bagus, dan dia memang berbakat, tidak hanya bisa berbicara, tetapi juga bisa menyanjung. Intinya mereka sangat terukur dalam berbicara dan melakukan sesuatu. Jika orang seperti itu tidak bisa memanjat, itu tidak masuk akal. Jadi Li Fugui memikirkannya sejenak dan berkata, "Rencai, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan saya?" Li Rencai berkata dengan lantang tanpa ragu, "Tuan Li, selama Anda tidak membenci saya hanyalah seorang bata, mau pindah kemana, saya akan pergi ke sana." Li Fugui mengangguk puas, dan berkata, "Aku akan memberitahumu tentang ini nanti sore." Li Rencai penuh antisipasi, mengangguk berat, dan segera memperlakukan Li Fugui dengan lebih hormat. Adapun Zheng Li, yang duduk di kursi belakang, matanya terbuka lebar, dan dia melihat pemandangan ini dengan kaget. Menurut latihan yang biasa, Li Fugui meminta Li Rencai untuk membantunya menerima Zheng Li, sementara dia berencana untuk membicarakan masalah dengan Gao Yunru. Zheng Li melihat ke lobi yang megah, dan kemudian melihat staf layanan berkualitas tinggi dan tampan yang datang dan pergi. Dia merasa matanya diluruskan. Dia tidak berbohong. Dia telah mendengar nama Qinglong Hotel sepanjang waktu, tapi sebagai seorang guru muda, ini benar-benar pertama kalinya dia datang ke tempat seperti ini. Mengetahui dari kata-kata Li Rencai bahwa Li Rencai adalah kapten keamanan Hotel Qinglong, Zheng Li mengawasi dan bertanya, "Kapten Li, nama Anda Li Fugui, Tuan Li barusan. Apakah dia manajer umum di sini, Li?" Rencai menggelengkan kepalanya, dia berkata dengan kekaguman di wajahnya, "Li selalu menjadi bos di restoran kita, tahukah kamu?" "Apa? Li Fugui adalah bos di sini?" Zheng Li tertegun. Sehingga wajahnya penuh kelesuan, dan dia tidak sadar untuk waktu yang lama. Ketika dia sadar kembali, memikirkan percakapan sebelum dia datang, wajahnya terbakar, tetapi lebih bersemangat. Karena dia tidak pernah menyangka pacar Lin Ya sebenarnya adalah bos besar Hotel Qinglong, berita ini sungguh mengasyikkan. Ketika Li Rencai melihat ini, dia mulai berbicara omong kosong tentang Li Fugui lagi, membumbui masalah penanganan Li Fugui terhadap beberapa orang penting. Ketika itu masuk ke mulutnya, Li Fugui sudah menjadi orang yang agung dan lurus seperti dewa yang turun dari dunia, bumi. Zheng Li sedikit skeptis pada awalnya, tetapi pidato indah Li Rencai menariknya setelah beberapa saat, dan membuatnya merasa kagum terhadap Li Fugui. Pada saat yang sama, Zheng Li memikirkan beberapa hal buruk yang dia katakan kepada Li Fugui sebelumnya. Li Fugui, bos besar yang nyata, tidak marah. Ini jelas karena kultivasinya yang sangat tinggi. Saat ini, di kantor Gao Yunru, Li Fugui telah menjelaskan rencananya kepada keluarga Gao dan rencana anjing makan anjing Xiao Rongrong sebelumnya. Tentu saja, hal-hal indah antara dia dan Xiao Rongrong secara alami dihilangkan. Setelah mendengarkan Gao Yunru, dia berkata dengan cemas, "Orang-orang itu semua adalah orang-orang dengan keterampilan seni bela diri yang tinggi. Apapun yang terjadi, Anda harus berhati-hati jika Anda kaya atau terhormat. Jika Anda tidak dapat melakukannya, Anda harus mundur, jangan terjebak di dalamnya." Fugui mengangguk dan berkata, "Nona Gao, jangan khawatir. Aku sudah memikirkannya sejak lama, dan aku memberitahumu. Aku hanya berharap kamu bisa membantuku memeriksa untuk suplemen yang hilang." Gao Yunru tersenyum sedikit dan berkata, "Fugui, dalam rencanamu, sebenarnya, ada celah besar." "Celah apa?" Li Fugui tahu bahwa Gao Yunru adalah wanita yang sangat cerdas, dan segera meminta saran dengan rendah hati setelah mendengar ini. Gao Yunru bertanya, "Saya akan memasuki gunung dalam 3 hari. Apakah Anda akan pergi ke gunung dengan perusahaan farmasi Sihai Xiao Rongrong, atau dengan orang-orang dari keluarga Gao?" Li Fugui berpikir sejenak, lalu berkata, "Jika tidak terjadi apa-apa,
Sebaiknya aku pergi ke gunung bersama orang-orang dari keluarga Gao. Gao Yunru menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, sama sekali tidak. Mengapa? Li Fugui bertanya dengan cepat. Gao Yunru berkata dengan tenang, orang-orang di keluarga Gao kejam dan akan melakukan semua yang mereka bisa. Begitu mereka curiga bahwa Anda sedang bermain trik di tengah, mereka mungkin langsung memperlakukan Anda sebagai umpan meriam, atau hanya bekerja sama dengan Xiao Rongrong dan menyerah pada Anda, Li Fugui. Mendengarkan melihat kemungkinan ini, punggungnya membeku, dan dia mengerutkan kening dan berkata, saya tidak berpikir keluarga Gao ingin berbagi ramuan ini dengan Xiao Rongrong. Gao Yunru menghela nafas, dan berkata, Fugui, kamu masih kurang pengalaman dan pengalaman. Tujuan dari keluarga Gao untuk menunjukkan kepadamu adalah untuk membuatmu merasa nyaman. Saat kamu mendesain, bukankah kamu juga didesain oleh orang lain? Jangan menganggap orang terlalu bodoh. Li Fugui tiba-tiba menyadari, kali ini dia benar-benar berkeringat dingin. Jika bukan karena kata-kata Gao Yunru, dia akan benar-benar menganggap keluarga Gao sebagai orang bodoh. Begitu mereka mengetahui bahwa mereka mungkin ditipu, bahkan jika mereka hanya bisa mendapatkan setengah dari ramuan itu, lebih baik daripada tidak mendapatkan setengahnya. Gao Yunru menyesap teh dan berkata dengan lembut, jadi, kamu harus mengikuti Xiao Rongrong mereka pergi ke gunung. Kenapa? Li Fugui sedikit bingung, tapi tidak mengerti alasannya. Gao Yunru mengerutkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata, ada 3 alasan. Pertama, Anda adalah seorang dokter jenius. Xiao Rongrong bekerja di sebuah perusahaan farmasi. Bagaimana mungkin dia tidak memahami nilai Anda? Dia tidak akan pernah menyerah pada Anda kecuali jika benar-benar diperlukan. Dia hanya akan memikirkanmu, mengendalikanmu. Setelah jeda, Gao Yunru melanjutkan, kedua, Xiao Rongrong adalah seorang wanita, dan dia bukan dari daerah setempat. Dia tidak akan puas dengan hanya mendapatkan setengah dari eliksir, terutama jika Anda berada di sisinya. Ketiga, Xiao Rongrong mungkin seekor naga yang menyeberangi sungai, tetapi keluarga Gao adalah ular lokal. Sangat menyebalkan, Anda hanya dapat menyeimbangkan kekuatan kedua belah pihak dan membiarkan mereka bertarung pada saat yang sama jika Anda berdiri di sisi Xiao Rongrong. Wajah Li Fugui seharusnya semenarik yang dia dengar, dan dia berkata dengan kagum, Saudari Gao, apa Anda berkata? Itu benar-benar membuat saya lebih baik daripada belajar selama 10 tahun. Tidak heran orang dahulu harus mencari penasihat militer atau sesuatu jika mereka ingin sukses. Sungguh berbeda memiliki perasaan sebagai penasihat militer. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa saya adalah penasihat militer berkepala anjing? Li Fugui tersenyum malu-malu, dan berkata, Saudari Gao, kemana kamu pergi? Saya bukan orang seperti itu. Keduanya berbicara sebentar, dan pergi makan lagi. Gao Yunru berdiskusi dengan Li Fugui tentang kemajuan proyek perusahaan pengembang tambang emas. Li Fugui adalah penjaga toko lepas tangan. Hanya setelah mendengarkan laporan Gao Yunru barulah dia mengetahui bahwa dana, personel, peralatan, dokumen persetujuan, semuanya sudah siap, dan itu akan memakan waktu paling lama setengah bulan dalam. Anda dapat memasuki gunung untuk penambangan formal. Pada akhirnya, Gao Yunru berkata, Fugui, saya masih mengatakan hal yang sama. Terlalu sulit bagi kami untuk menduduki 70% saham dan keuntungan perusahaan pengembang tambang emas. Jadi sebaiknya kami mengundang Qian Lao untuk berpartisipasi dalam upacara peresmian gunung. Dan sebaiknya kita minta Tuan Qian untuk menjadi konsultan atau semacamnya. Li Fugui terkekeh dan berkata, Saudari Gao, masalah ini mudah ditangani. Tuan Qian masih memiliki sesuatu untuk ditanyakan tentang saya. Dia tidak akan pernah menolak masalah sekecil itu. Apakah ada yang bisa ditanyakan Tuan Qian dari Anda? Gao Yunru bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Fugui tersenyum dan berkata, Saudari Gao, apakah Anda lupa? Tuan Qian masih memiliki banyak rekan seperjuangan yang menunggu saya untuk membantu merawatnya. Masalah ini memiliki status tertinggi di hatinya. Singkatnya,
kedua hal ini dibungkus saya, benar. Gao Yunru bersorak, dan berkata, baiklah, Fu Gui, ketika perusahaan ini berdiri dan berjalan, kita bisa bernafas lega, dan tekanan keuangan tidak akan sebesar sekarang. Li Fu Gui mengangguk. Setuju? Dulu, 20.000 yuan bisa membuatnya bingung. Tapi sekarang, dia sudah mulai mengelola perusahaan dengan aset bernilai ratusan juta. Dia tidak mengira dia orang kaya pada awalnya. Tetapi jika seseorang tertarik untuk menyelidikinya dan menghitung waktu ketika dia menghasilkan banyak uang, wajah dan rahangnya akan terkejut. Pukul 3 sore, Li Fu Gui datang ke kotak yang dipesan oleh bos perusahaan buah di daerah itu. Sebelum datang, Li Fu Gui mungkin mengetahui beberapa informasi dasar tentang pihak lain dari Gao Yunru. Bos besar bernama Mali, dan dia tidak memiliki budaya. Dikatakan bahwa dia lahir sebagai kuli, dan latar belakangnya tidak bersih. Dia mengumpulkan banyak saudara dan melakukan beberapa bisnis ilegal. Sekarang dia telah menjadi perusahaan buah, tapi dia biasanya menggertak pasar dan mengontrol harga. Hal seperti mengalahkan distributor juga sering terjadi. Konon alasan mengapa tenaga kuda ini bisa menghasilkan banyak uang adalah karena mengandalkan orang besar di kota. Dan dia suka berteman dengan beberapa orang kuat, hitam dan putih memakan segalanya, jadi di Kabupaten Qinglong ini, dia bisa dianggap sebagai orang nomor satu. Dengan latar belakang dan kekuatan seperti itu, wajar baginya untuk menjadi sedikit sombong, dan juga normal untuk tidak menganggap serius Lin Ya, seorang guru wanita cantik. Saat Li Fu Gui memasuki kotak, Zheng Li sudah duduk di dalam. Melihat Li Fu Gui masuk, Zheng Li tiba-tiba berdiri sedikit dengan hati-hati, dan berkata dengan malu-malu, Presiden Li, Anda di sini. Sama-sama, duduklah. Li Fu Gui tahu mengapa sikap Zheng Li tiba berubah, tidak banyak wanita seperti Lin Ya. Zheng Li ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, Tuan Li, saya tidak tahu identitas Anda sebelumnya, jadi saya sedikit kasar dalam berbicara. Tolong jangan pedulikan saya seperti saya, kata Li Fu Gui dengan nada senyum tercengang. Ada apa? Anda dapat memperlakukan saya sebagai teman? Anda adalah teman Lin Ya. Itu adalah teman saya. Ngomong-ngomong, saya sudah menyiapkan kartu emas VIP untuk Anda. Jika Anda makan di lobi, Anda dapat menikmatinya 10 kali setahun dengan diskon 10%. Saat dia berbicara, Li Fu Gui menyerahkan kartu emas. Zheng Li bersemangat dan bersemangat, tetapi dia tidak berani lagi menglang. Dia berdiri dan berkata, terima kasih, Tuan Li. Tapi di dalam hatinya, dia berharap dia bisa memakai sayap dan kembali ke sekolah sekarang untuk pamer. Li Fu Gui juga menemukan bahwa Zheng Li sebenarnya sedikit sombong, yang bukan merupakan kekurangannya selalu memiliki kesan seperti itu pada dirinya sendiri. Waktu berlalu dengan lambat, dan setelah Zheng Li tahu bahwa identitas Li Fu Gui tidak sederhana, dia menjadi sedikit pendiam ketika dia berbicara, dan dia tidak bisa melepaskannya biasanya. Li Fu Gui menanyakan apa yang dia katakan, tetapi tidak butuh waktu lama untuk alis Li Fu Gui berkerut, berdiri. Sekarang sudah jam 2:30, dan waktu yang mereka sepakati dengan Mali sebelumnya adalah jam 3. Sepertinya Mama cukup pandai pamer. Setelah 10 menit lagi, Li Ren datang ke sisi Li Fu Gui dan berbisik di telinganya, Tuan Li, tenaga kudanya ada di sini. Bagus sekali, biarkan dia masuk. Lihat, seperti apa tenaga kuda ini, membosankan bahkan berani main-main dengan wanitanya. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya masuk dengan tas kerja di bawah lengannya dan 2 pengawal jangkung di belakangnya. Orang ini adalah bos besar di Kabupaten Qinglong, bos dari perusahaan buah menengah, yaitu Mali. Mali berusia 40-an, tidak gemuk, juga tidak memiliki perut yang besar, jelas sangat mementingkan sosoknya, dan sosoknya kurus dan pipinya teduh, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Mali memiliki senyum di wajahnya, begitu dia memasuki kotak, dia melirik Li Fu Gui dan Zheng Li, lalu dia berkata dengan tidak senang, bagaimana dengan Lin Ya?
bukankah kamu mengatakan bahwa Guru Lin mengajakku kencan? Ini adalah pertama kalinya. Zheng Li mengalami hal semacam ini, dan identitas Mama banyak menekannya. Jadi dia sedikit bingung saat ini, dan tidak tahu harus berkata apa. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Bos Ma, Tuan Lin pergi ke kamar mandi. Jika nyaman, mari kita bicara sebentar." Mendengar ini, wajah Mali sedikit melembut, dan dia berkata dengan nada dingin, apakah kamu kualifikasi apa yang harus kamu bicarakan denganku?" Li Fugui menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, "Aku pacar Lin ya." Oh, Mali juga tersenyum, dengan minat di wajahnya, dan berkata, "Jadi, apakah Anda akan mengirim pacar Anda ke tempat tidur saya, dan kemudian biarkan saya membantu Anda? Bukan tidak mungkin, tetapi itu tergantung pada seberapa banyak Anda dapat membayar." Li Fugui tertawa, dan berkata dengan penuh arti, "Bos Ma, imajinasimu benar-benar kaya, aku datang ke sini untuk membicarakan satu hal." "Apa?" Mali mengira dia sudah memikirkan Li Fugui. Alasan kunjungan Fugui adalah bahwa dia menatap Li Fugui dengan jijik, dan langsung duduk di kursi utama. Kedua pengawal itu seperti dua dewa pintu, satu di kiri dan satu di kanan, menjaga di belakangnya. Li Fugui berkata-kata demi kata, "Saya ingin meminta Bos Ma untuk pergi ke sekolah Lin Ya, dan meminta maaf kepada Lin Ya secara langsung, untuk mengklarifikasi kesalahpahaman dan rumor." Mali menyeringai tanpa berpikir, "Itu saja, tidak masalah. Selama Lin Ya naik ke tempat tidurku, itu masalah sepele, dan aku akan melakukannya jika kamu tidak memberitahuku." Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bos Ma, saya pikir Anda salah paham. Lin Ya adalah pacar saya, sama seperti Bos Ma tidak akan membiarkan istrinya pergi ke klub malam untuk menjadi seorang putri, saya juga." Wajah Mali menjadi suram, dan dia mencibir dan berkata, "Saya tidak mendengarnya, bukan? Nak, tidak peduli siapa Anda, tidak peduli seberapa percaya diri Anda, tetapi izinkan saya memberitahu Anda, di Kabupaten Qinglong ini, apa yang ingin saya lakukan dengan tenaga kuda, Raja Surga, dan aku tidak bisa menghentikannya. Lin Ya, aku akan melakukannya." Zeng Li jantungnya berdetak sangat ketakutan oleh kata-kata ini sehingga dia merasa tubuhnya sedikit gemetar. Li Fugui menatap Mali selama beberapa saat, nadanya menjadi dingin, dan dia berkata, "Bos Ma, mengapa kamu melakukan ini? Musuh harus diselesaikan daripada diikat, kita semua adalah pengusaha, dan lebih baik menghasilkan uang dengan harmoni. Hasilkan uang denganmu, kamu baru saja berbohong padaku. Lin Ya tidak datang sama sekali, kan? Wanita ini, saya akan membiarkan bawahan saya bergiliran. Baiklah, jika saya tidak melihat Lin Ya sebelum jam 8 malam ini, saya berjanji Anda tidak akan melihat matahari besok." Kedua pengawal itu menggosok tangan mereka, dan menatap di Zheng Li dengan senyum cabul. Salah satu pengawal mengulurkan tangan. Wajah Zheng Li pucat, dia menatap Li Fugui dengan sedih, dan memohon, "Tolong aku, Tuan Li." Li Fugui berhenti berbicara, tetapi melambaikan tangannya. "Rumput, serigala berekor besar macam apa yang kamu pura-pura berada di Hotel Qinglong kami?" Li Rencai segera bergegas maju dengan beberapa saudara laki-laki. Pagi-pagi sekali, dia menerkamnya dan menamparnya beberapa kali untuk meringankan bebannya, amarah. Kedua pengawal itu melawan beberapa kali sebelum diikat, dan pengawal yang mengulurkan tangannya ditampar 2 kali. Wajah Mali menjadi semakin jelek, dia juga mengenal Li Rencai. Jadi dia segera berkata, "Kapten Li, saya juga sering berkunjung ke Hotel Qinglong Anda. Apakah tidak pantas bagi Anda untuk melakukan ini?" Tersenyum, "Bos Ma, saya melihat Anda lelah hidup. Apakah Anda tahu siapa ini di depan saya? Ini adalah bos dari Hotel Qinglong kami, yang tidak baik bagi Anda untuk menyinggung. Mengapa Anda mengacaukan kami, bos?" Kelopak mata Mali berkedut, dan kemudian dia berkata dengan tidak percaya, "Saya ingat bahwa pemilik Hotel Qinglong adalah Gao Yunru. Tuan Gao, Kapten Li, jangan menakuti saya." Li Rencai memandang Mali seolah-olah dia sedang melihat orang mati.
Li Fugui berhenti berbicara omong kosong dan berkata dengan tenang. Besok jam 10 pagi, saya ingin mendengar bahwa Anda pergi ke sekolah menengah nomor 1 kabupaten untuk memberi Lin Ya berita tatap muka permintaan maaf dan permintaan maaf, atau Anda akan menanggung akibatnya. Api jahat, berkata dengan senyum aneh, tidak peduli apa status Anda. Apa yang Anda katakan terlalu mencolok. Meskipun tenaga kuda saya bukan pukulan besar, itu bukan sesuatu yang bisa ditangani semua orang. Tamat, izinkan saya memberitahu Anda lagi jika Anda memiliki kemampuan. Apakah Anda percaya kakek itu mengalahkan Anda, Li? Rencai memberikan permainan penuh tentang apa yang harus dilakukan oleh anjing yang kompeten. Li Fugui tersenyum penuh arti, oke, Rencai, biarkan mereka pergi, Li. Rencai tercengang sejenak, lalu berkata dengan pikiran yang tidak memuaskan, Tuan Li, biarkan mereka pergi sekarang, jika Anda ingin saya mengatakannya, pukul mereka terlebih dahulu. Li Fugui tertawa dan berkata, Hotel King Long kami bukanlah toko gelap, kecuali para tamu telah melakukan sesuatu yang melanggar aturan. Jika tidak, kami tidak dapat membatasi kebebasan pribadi para tamu, apalagi melakukan apapun yang kami inginkan. Li Rencai tidak tahu bahwa ini semua adalah alasan. Dia tidak tahu apa tujuan Li Fugui, jadi dia harus meminta bawahannya untuk melepaskannya. Sebelum pergi, Nama Li menatap Li Fugui beberapa kali. Dan berkata dengan nada cemberut, gunung tidak berubah, air berubah. Tuan Li, apa yang Anda ajarkan hari ini pasti akan dihargai di masa depan. Ketika Li Rencai mendengar ini, dia sangat marah hingga ingin memukul seseorang. Sayangnya, Li Fugui menghentikannya lagi. Zheng Li sangat kecewa di hatinya. Dia mengira Li Fugui begitu agung. Tetapi dia tidak menyangka bahwa tenaga kuda ini sama sekali bukan burung. Li Fugui, seperti yang dikatakan Li Fugui, menurut pendapatnya, itu bahkan lebih bodoh, ini. Masalah wajah, lagi pula dia adalah bos besar. Bagaimana dia bisa lari ke sekolah untuk meminta maaf di depan umum hanya karena satu atau dua kata Anda, meminta maaf, memalukan bagimu. Memikirkan hal ini, kekaguman Zheng Li terhadap Li Fugui segera menghilang, dan dia bahkan merasa sedikit jijik. Dia hanya merasa bahwa orang-orang kaya ini tidak dapat diandalkan dalam apa yang mereka katakan, dan Li Fugui bahkan tidak memiliki Lin Ya di dalam hatinya. Alasan mengapa saya pergi ke sekolah sebagian besar hanya formalitas. Li Fugui berdiri dan berkata, Rencai, bantu saya mendapatkan taksi untuk guru Zheng Li dan membawanya kembali ke sekolah, Li. Rencai hendak setuju, tetapi Zheng Li berdiri dengan marah dan berkata, tidak perlu, Tuan Li, saya tidak tahan dengan kebaikan Anda. Setelah mengucapkan sepatah kata pun, Zheng Li membawa tasnya, membanting pintu dan pergi. Li Rencai bertanya dengan sangat bingung, baru saja, ada apa? Li Fugui juga merasa sedikit bingung, dan mau tidak mau berkata, wanita ini memang hewan yang paling sulit ditebak, lupakan saja. Hari berikutnya, di gedung asrama sekolah menengah nomor 1 di Kabupaten King Long. Para guru wanita masih berbicara tentang urusan Lin Ya, dan bahkan berbicara lebih mendesak dari kemarin. Beberapa dari mereka berbicara dengan sangat keras, seolah-olah Lin Ya mungkin tidak dapat mendengarnya. Hanya saja tidak ada yang mengira Lin Ya tidak berbaring di tempat tidur hari ini. Tetapi setelah mandi, dia merias wajah tipis dan meninggalkan asrama. Ketika saya melihat guru wanita Lin Ya di jalan, mereka semua menunjuk dan menunjuk, dengan mata yang aneh, dan beberapa sinisme dan sombong. Meskipun wajah Lin Ya tanpa ekspresi, tangannya terkepal erat, dan hatinya terasa tidak nyaman seolah-olah telah dipotong oleh pisau. Tepat ketika Lin Ya akan makan sendiri, radio sekolah tiba-tiba berbunyi, mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan, dan semua guru diminta untuk berkumpul di auditorium sekolah. Lin Ya tidak punya pilihan selain menyerah pergi ke kafetaria dan menuju auditorium sekolah sebagai gantinya. 10 menit kemudian, auditorium dipenuhi kegelapan dan dipenuhi guru. Bersambung.